Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita belajar kembali tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18. Baik, yuk kita baca bareng-bareng yuk hadisnya yuk, hadis ke-18. Atau mungkin ada dari jamaah yang mau mewakili atau Mbak Risna? Baik, silahkan dipandu oleh Mbak Risna, nggih. Monggo Mbak. Hadis ke-18, bertakwa kepada Allah dan akhirat. Ya, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. An Abi Dzari Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata ta'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Masya Allah, artinya boleh dibaca Mbak? Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Inilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Risna, jazakillah khair. Dan terima kasih ibu-ibu, jazakunallahu khairah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan belajar tentang 3 wasiat yang sangat berharga dari baginda Rasulullah SAW. Kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan 3 wasiat Rasulullah yang hari ini insya Allah kita pelajari, itu adalah bekal untuk kita mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah. Makanya hari ini tuh sebenarnya judulnya tuh Masya Allah sangat bagus ya. Kita tidak belajar 1, 2 tapi langsung 3. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga ketiga-tiganya Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkannya. Baik, hadisnya dari Abu Dzar dan dari Mu'adz bin Jabal. Dua-duanya adalah sahabi. Dua-duanya adalah bagian dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal juga memiliki kelebihan masing-masing. Masya Allah. Dan dua-duanya adalah para sahabat yang dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Satu-satu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita diminta menasehati teman kita atau teman kita meminta nasihat dari kita, maka tidak ada nasihat yang terbaik yang bisa kita berikan kecuali kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga teman kita agar bisa menjadi pribadi yang bertakwa dimanapun beliau berada. Jadi saya pun pernah ibu-ibu meminta nasihat kepada guru kami yang ketika kami jumpa di Masjidil Haram ya,
Saya waktu itu memberikan buku kecil dan saya berkata kepada guru kami, ya guru saya, guru anak-anak, saya bilang, ya Syekho, tolong tuliskan nasihat untuk saya dan anak-anak. Maka di antara nasihat beliau yang beliau tuliskan di buku itu, beliau menuliskan ittaqillah haitsuma kunti. Ya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi kata-kata bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada itu kata-kata yang Masya Allah padat, jelas, dalam maknanya. Masya Allah. Kan nggak suruh ngapa-ngapain Bu. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kok bertakwa itu lebih didahulukan? Ya karena bertakwa itu cakupannya banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Talq bin Hubaib, arti takwa itu adalah apa kata beliau? At-taqwatu huwa an ta'mala bi ta'atillah. Ketika kita melakukan amal salih, menjalankan perintah Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, dengan ilmu. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa sih Ibu-ibu? Ayo saya mau tanya, kita hidup di dunia ini tujuan utamanya untuk apa? Beribadah. Maka definisi dari ibadah itu kan menjalankan apa-apa yang Allah ridhoi gitu ya. Baik dari ucapan maupun perbuatan. Maka ketika kita menjalankan apa-apa yang Allah ridhoi, baik dari ucapan maupun perbuatan, maka harus disertai dengan ilmu. Baru disebut bertakwa. Ya, jadi ada landasannya. Ada perintah dari Allah agar kita orang-orang beriman ketika keluar rumah kita menutup aurat. Maka kita harus tahu siapa yang memerintahkan kita para perempuan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Allah. Di mana Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab misalnya. Berarti ketika kita memakai jilbab, ketika kita menutup aurat, ketika kita berbakti kepada suami, ketika kita berbakti kepada orang tua, maka landasannya tuh bukan ikut-ikutan, tapi landasannya jelas siapa yang memerintahkan, Allah dan Rasulnya. Ketika kita salat, ketika kita berpuasa, ketika kita haji, maka kita tahu kita melakukan itu semuanya bukan karena ikut-ikutan, tapi jelas yang memerintahkan kita untuk sholat, yang memerintahkan kita untuk berpuasa, yang memerintahkan kita untuk berhaji siapa teman-teman? Allah. Di mana Allah perintahkan itu semuanya? Di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintahkan kita untuk bayar zakat. Wa antasuma Ramadan, kata Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Allah juga memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu Allah memerintahkan. Haji, siapa yang memerintahkan haji? Allah. Apa kata Allah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, berhajilah. Karena apa? Sesungguhnya haji itu telah diwajibkan bagi kalian yang mampu. Maka Allah yang memerintahkan ini. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah yang memerintahkan, Rasulullah yang memerintahkan, maka harus disertai dengan ilmu. Apakah cukup? Ya hanya 2 poin ini? Ternyata tidak. Apa kata Talq bin Hubaib? Disebut bertakwa kalau kita menjalankan perintah Allah dengan ilmu dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ibu-ibu, boleh kita itu kalau baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus kita berharap, ya Allah, dengan bacaan Al-Qur'anku, semoga Engkau berikan pahala untukku di setiap satu huruf, Engkau berikan 10 kebaikan. Itu boleh. Ya, kita berharap pahala di sisi Allah. Ibu-ibu menutupi kaki dengan kaos kaki, yang mana kaki kita itu kan aurat, ya kan? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa wanita itu semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka kaki ini aurat. Dan ketika ibu-ibu memakai kaos kaki,
Tolong ada dalam hati ataupun ibu-ibu bilang, ya Allah saya tuh pakai kaos kaki itu ya Allah bukan karena kaki saya biar nggak kotor, biar nggak gosong, bukan. Tapi saya pakai kaos kaki ini agar saya bisa menutup aurat dan berikan pahala untukku. Boleh, ya. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kata Syekh Utsaimin berharap pahala di sisi siapa? Allah, gitu ya. Coba ibu-ibu saya tanya, tadi pas pakai jilbab, pas pakai kaos kaki, ada nggak berharap pahala dari Allah? Atau karena buru-buru? Jadi lupa? Ya, coba. Amalan yang mudah bagi seorang wanita itu ketika dia keluar dari rumah menutup aurat dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Masya Allah, itu amalan yang mudah. Ya. Jadi kita memakai kerudung, kita memakai baju, kita memakai kaos kaki, itu semuanya diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya, arti takwa, kata Talq bin Hubayb adalah wa an tatruka maksiat Allah. Ketika seseorang dia menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, ketika seseorang menjauhi maksiat, menjauhi dosa, ala nurin minallah, dengan ilmu, dia menjauhi dosa itu dengan ilmu. Contoh misalnya, kita tidak mau yang namanya ghibah, ngomongin orang. Kan biasanya ibu-ibu kan jatuhnya di situ dosanya banyaknya ya. Atau apalagi Bu, kita nggak mau berkata kasar kepada suami kita. Kita mau jadi istri yang nurut, bukan jadi istri yang pembangkang. Kita tahu bahwa Allah tuh melarang kita untuk minum minuman keras, untuk berzina. Kita tahu bahwa Allah melarang kita untuk riba. Maka ketika kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, itu harus dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan, bukan. Ya, bukan. Kita tahu bahwa teman kita menjauhi riba, kita ikutan menjauhi riba. Padahal kita nggak tahu kenapa ada larangan riba. Dan ketahuilah sebuah kaidah yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, kata beliau, setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada manfaat yang didapatkan oleh diri seorang hamba. Begitu pula apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kata Syekh Utsaimin, maka disitulah ada manfaat hikmah yang bisa diambil oleh seorang hamba. Jadi kita tuh harus yakin, kenapa Allah melarang riba? Kenapa Bu? Kenapa Allah melarang riba? Agar tidak ada kedoliman di dalamnya. Nggih mboten? Ya kemarin tuh saya jumpa sama ibu-ibu dari Kota Gede. Ya kita mau terapi bareng. Terus beliau bilang, ya beliau sakit-sakitan, beliau cerita. Semoga Allah menjaga beliau. Tiba-tiba beliau cerita. Beliau taunya saya Mbak. Ya udah nggak apa-apa, beliau manggil saya Mbak. Mbak, saya mau cerita, kata ibu itu. Nggih Bu, monggo silahkan. Padahal mungkin wajah saya juga nggak ada wajah. Saya juga nggak pernah mengenalkan diri kepada beliau. Saya ustadzah, saya apa enggak ya. Saya pasien sama. Terus beliau bilang gini kepada saya. Mbak, saya tuh sakit-sakitan mikirin kakak saya, katanya. Lah kenapa kakak jenengan Bu? Kakak saya tuh punya utang. Kakak saya jualan di pasar Kota Gede, ya punya utang. Dia tiap hari datang ke ibu saya nangis-nangis, pengen biar dilunasi hutangnya, gitu ya. Dan saya kepikiran melaske, Mbak, ibuku setuwo Mbak, katanya gitu ya. Akhirnya saya bilang ke suami, boyo ditutupi utang kakakku ini, gitunya. Lah, utangnya pinten? Katanya beliau dulu utangnya tuh cuman sedikit, cuman 10 juta, sekarang udah 60 juta, katanya. Ya, itu kan biasanya nyun sewu nggih, kalau di pasar-pasar gitu kan banyak tuh orang ngutangin gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu rentenir. Ya, nanti ada bunganya. Nggih mboten Bu. Makanya ibu-ibu jangan sampai kita tuh tergoda. Misalnya ada tuh pasti biasanya kalau di perempatan-perempatan tuh loh. Kan cicilan atau apalah 0, gitu ya. Udah mau cicilan, mau bunga 0,0, jangan tergiur. Kita nih hari ini nih ibu-ibu lagi diuji oleh Allah, ya. Apa diuji oleh Allah? Ya diuji oleh Allah, kita kuat enggak pinjol. Pinjol itu apa? Pinjaman online. Kita kuat enggak menjauhi pinjol? Ya. Kenapa? Karena pinjol itu kan riba di situ. Ketika dia pinjamnya 1 juta, maka yang dikembalikan bukan 1 juta tapi lebih dari itu. Ya. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dan keluarga besar kami dari yang namanya pinjol. Sampai kan kalau ibu-ibu buka YouTube gitu ya, lagi dengerin ceramah siapa, tiba-tiba itu pinjol, ya datang tuh di iklan, ya kan? Ya, dan ini dolim, kita lagi bener-bener lagi nyatet, lagi pengajian, tiba-tiba iklannya datang. Kita percepat juga kadang nggak bisa, subhanallah. Dan ini kedoliman yang ada di zaman kita sekarang ini. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kita tergiur dengan yang namanya pinjol. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada di akhir zaman ini. Ya, amin. Baik,
ala nurin minallah. Kemudian takwa itu disebut takwa kalau kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu. Jadi apa, Bu? Dari mana kita tahu bahwa itu dilarang, ini diperintahkan? Dari mana kita tahu? Dari kita duduk di majelis ilmu, ya enggak? Oke, dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Al-Quran itu hanya ada di rumah kita, nggak pernah kita sentuh hanya Ramadan, gitu ya. Kita sentuh hanya hari Jumat, atau hadis-hadis kita pajang, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim di rumah kita jadi pajangan. Kalau kita nggak mau belajar, kita tahu nggak ilmunya? Tidak tahu. Maka di antara cara agar kita mengetahui mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dilarang oleh Rasulullah, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Rasulullah, jangan pernah bosan duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Sampai kapan sih kita belajar? Sampai Allah manggil kita. Terutama belajar ilmu agama. Ya. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu agama tuh ibu-ibu sangat-sangat banyak. Ya. Sangat-sangat banyak. Makanya jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Kalaulah materi itu sudah pernah kita dapatkan, apakah kita boleh belajar kembali? Boleh. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita mendapatkan satu materi yang sama, kita belum paham. Allah belum berikan kepahaman kepada kita. Dan ketika kita mendapatkannya kembali, Allah berikan kepahaman. Oh, baru ngeh. Atau bisa jadi kita dapat materi yang sama, Allah belum mampukan kita untuk mengamalkannya. Kemudian kita belajar lagi dengan materi yang sama, dengan guru yang sama, baru Allah Azza wa Jalla berikan taufik untuk kita mengamalkannya. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik. Ketika kita menjauhi larangan Allah, maka kita boleh juga ya, untuk apa? Untuk takut terhadap adab Allah. Jadi setiap maksiat, setiap dosa kalau dilakukan terus-menerus oleh hamba Allah, apalagi dosa-dosa atau maksiat yang memang ada ancaman di dalamnya, maka Allah akan datangkan azab. Contohnya apa sih? Dosa dan maksiat yang diancam akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah apa? Dosa menyukai sesama jenis. Ya, laki-laki suka sama laki-laki. Ya, perempuan suka sama perempuan. Atau adanya dosa perzinahan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, ya ketika perzinahan sudah merajalela, ketika minuman keras sudah merajalela, ketika musik sudah dihalalkan, banyak orang ya berdalih, us nggak apa-apa lah us, itu kan cuman musik ini, itu kan cuman musik begini, itu kan cuman hiburan. Padahal jelas ya kita dilarang untuk mendengarkan itu, tapi kita bermudah-mudahan untuk mendengarkan, maka apa? Maka tunggulah adab Allah itu datang. Ya Allah, lihat ibu-ibu. Jika apa tadi? Jika perzinahan sudah merajalela, jika minuman keras sudah banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, dan jika musik dihalalkan, maka akan Allah berikan adab di dunia ini. Ya, makanya ya Allah, ini ada berita apa Bu kemarin Bu? Yang mega apa? Gempa apa? Itu tuh kita harus banyak-banyak minta keselamatan dari Allah, karena sudah ada warningnya gitu lah. Banyak orang itu yang tidak takut dengan adanya gempa yang cukup besar. Ya kemarin saya ketemu sama jamaah, kata salah satu jamaah, Ustazah tapi itu gempanya di laut us, katanya gitu ya. Walaupun gempanya di laut, tapi kalau gempanya besar dampaknya ya tetap aja kita akan rasakan, gitu mboten ibu-ibu. Nggih. Makanya jangan pernah menganggap gempa itu hanya sebagai bencana alam, tapi lebih dari itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya surga. Masya Allah. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan ketika Allah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyediakan surga, maka Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Ya. Allah sediakan surga ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini di akhirat nanti ia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada balasan di dunia bagi orang-orang yang bertakwa? Tentu ada. Apa yang didapatkan dari orang-orang yang bertakwa ketika dia berada di dunia? Ingat Bu, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat Bu, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap problem yang ia hadapi.
Dan kita tuh kalau yakin tuh harus benar-benar yakin. Itu Allah lah yang berjanji. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah. Tadi kita sudah tahu arti takwa itu apa. Barang siapa yang dia manut sama Allah, barang siapa yang dia nurut sama Allah dan Rasulnya, maka Allah akan uji dirinya dan Allah akan berikan solusi dari apa yang ia hadapi selama ini, dari problem-problem yang ia hadapi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraj itu jalan keluar, makhraj. Makanya orang tuh kalau sebenarnya ya harus bisa berpikir cerdas. Kalau ibu-ibu lagi menghadapi sebuah masalah, di mana masalahnya mungkin bagi kita itu buntu, kita udah nggak bisa lagi mikir, maka sebenarnya ada ya, kalau kita pengen ditolong sama Allah, maka jadilah orang bertakwa. Pasti Allah akan berikan kok. Dari arah yang kita nggak duga-duga sebelumnya, Allah akan kasih. Oh, solusinya begini. Allah pertemukan kita dengan orang baik menasihati kita. Kalau kayak gini tuh Mbak harusnya begini-begini. Itu jalan. Ya. Kalau kita lagi butuh ini, kita udah buntu nih, sudah kayaknya ya Allah saya sudah berikhtiar semaksimal saya kok belum ada jalan keluarnya. Tambah lagi sholat kita, tambah lagi kita dekat dengan Allah, tambah lagi sedekah kita, tambah lagi puasa kita, tambah lagi belajar ilmu agama. Maka Allah akan berikan solusi. Dan itu harus yakin. Kadang tuh kita tahu hadisnya Mbak Mia ya. Kadang kita tahu ilmu tapi kita kadang nggak yakin 100%. Opo iyo yo takwa berbanding lurus dengan solusi. Apa iya yo takwa berbanding lurus dengan rizki dari arah yang tak terduga-duga. Kita aja masih nggak yakin loh Bu. Padahal Allah Azza wa Jalla akan berikan apa yang diyakini oleh hambanya. Coba, apa kata Allah? Innallaha 'inda dhanni abdi. Sesungguhnya Allah itu ya berada pada prasangka hambanya. Kalau ibu punya masalah, tapi ibu nggak yakin bahwa Allah yang akan menolong, kita ragu, kita nggak mau bergegas dekat dengan Allah, maka Allah nggak tolong kita. Tapi kalau kita ada masalah, kita minta sama Allah tenanan, lek minta kita tenanan, berdoa ki, lek berdoa khusyuk, ya Allah, saya memohon kepadamu, saya meminta kepadamu. Saya punya masalah dan engkau tahu masalahku ya Allah. Ya Allah berikanlah jalan keluar. Dibarengi dengan apa? Apakah cukup dengan doa? Ternyata tidak. Dibarengi dengan takwa. Yang tadi kita jauhi apa-apa yang mengundang dosa. Kita jauhi maksiat. Kita benar-benar dekat dengan Allah. Ada azan, kita jaga salat di awal waktu. Kita jaga lagi dalam berinteraksi dengan sesama hamba Allah. Perbaiki akhlak. Maka itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih Bu nggih. Baik. Kemudian para ulama juga ada yang mendefinisikan takwa itu dari definisi lain. Disebutkan bahwa arti takwa itu ya jika disandingkan dengan kata albir, maka maknanya lebih spesifik kepada meninggalkan maksiat. Sedangkan albir artinya adalah melakukan kebaikan. Contoh misalnya, kan ada tuh di dalam Al-Quran banyak ya kata takwa disandingkan dengan albir. Maka takwa di sini artinya adalah menjauhi maksiat dan albir ini melakukan kebajikan. Tapi kalau takwa sendiri, albir itu kebaikan. Ya, maka artinya adalah takwa menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Albir juga sama, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Dan di mana kita harus bertakwa kepada Allah ibu-ibu? Di setiap keadaan kita. Lihat Bu, berarti balik lagi ke muraqabah. Apa sih arti muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini karena disebabkan adanya orang-orang yang tidak jujur. Banyak kerusakan di muka bumi ini, di antara penyebabnya adalah karena adanya orang-orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada orang bikin minuman, dijual judulnya minuman buah alpukat. Ya, ibu-ibu pernah lihat nggak? Ternyata minumannya bukan dari buah alpukat. Ternyata dari pewarna berwarna hijau gitu ya. Dan buah alpukatnya ada tapi yang sudah busuk-busuk. Kemudian dicampur pakai pemanis buatan gitu kan ya. Setelah itu akhirnya dijual. Tapi dijualnya adalah
minuman buah alpukat. Itu kira-kira ibu-ibu ketika itu diberikan kepada customer atau kepada para pembeli, itu mengandung mudarat napa mboten? Pasti. Ya. Berarti dia curang. Kenapa dia bersikap curang? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak di antara kita semuanya berani melakukan maksiat, berani melakukan dosa, berani meninggalkan sholat, berani kita naudzubillah ya, macam-macam dengan laki-laki yang bukan mahram karena kita merasa Allah tidak melihat. Tapi kalau kita merasa bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, dimanapun kita berada, maka kita tidak lagi main-main dengan Allah. Kita takut, ya. Jangan-jangan pas kita lagi chat-chatan, lagi nulis pesan sama laki-laki yang bukan mahram, Allah wafatkan kita. Jangan-jangan ketika kita sedang bermaksiat, kita sedang melakukan dosa, ternyata Allah Azza wa Jalla buka aib kita. Itu terjadi semuanya. Maka dari itu perlu yang namanya kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Masya Allah ya ibu-ibu, kalau semua hamba Allah itu yang ada di muka bumi ini merasa diawasi oleh Allah, maka saya kira hidup itu akan sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya penipuan, tidak ada lagi yang namanya kedoliman. Kenapa? Karena semuanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini teman-teman, ya Masya Allah, adalah sesuatu ibadah yang seharusnya kita prioritaskan, ya, karena memang tidaklah kita melakukan sebuah ibadah kecuali atas dasar takwa. Insyaallah. Baik. Nah, setelah kita bertakwa, maka yang seharusnya kita lakukan adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Masya Allah. Apa itu? Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Masya Allah. Bu, tidak ada di antara kita itu yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya pun banyak melakukan kesalahan. Saya pun banyak melakukan maksiat. Hari ini ketika saya berada di depan ibu-ibu bukan berarti saya yang terbaik, bukan, sama sekali bukan. Bisa jadi kalau Allah Azza wa Jalla membuka aib saya, membuka dosa saya, kalau saja dosa itu ada baunya, maka saya kira tidak ada satupun ibu-ibu yang mau duduk dekat dengan saya. Begitu pula dengan kita semuanya. Terkadang kita malu kepada manusia melakukan sebuah dosa, tapi kita lupa kita tidak malu kepada Allah. Terkadang banyak di antara kita yang malu melakukan dosa ketika lagi banyak orang, tapi kita justru berani bermaksiat kepada Allah ketika kita sedang sendirian. Ada nggak Bu di antara kita yang begitu, Bu? Banyak. Ya, kita lupa bahwa Allah tuh lihat kita, bahwa kita tuh harusnya malu sama Allah. Selama ini kita dikasih makan, selama ini kita dikasih nafas, selama ini kita dikasih minum, selama ini kita dikasih kehidupan, selama ini kita dikasih kesehatan. Kok kita berani melakukan maksiat kepada Allah? Ya. Dan kalaulah memang kita sudah pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, maka bersegeralah untuk melakukan kebajikan. Bersegeralah untuk beramal salih. Karena dengan amal salih ini Allah akan tutupi dan Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita. Subhanallah. Jadi ini tanda Allah tuh baik banget sama kita. Kita itu melakukan kesalahan, taubat, melakukan lagi gitu ya Bu ya. Terus berdosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Apakah hari itu kemudian kita terbebas dari dosa? Ternyata tidak. Kita melakukan dosa lagi, kita istighfar lagi. Iya. Allah terima enggak istighfar kita? Allah terima. Allah ampuni enggak dosa kita? Allah ampuni. Berarti Allah tuh baik banget sama kita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan setelah kita bertaubat dengan taubatan nasuha? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita cepat-cepat berbuat amal solih, cepat-cepat berbuat kebaikan. Ya, para sahabat diantaranya apa yang mereka lakukan ketika mereka ketinggalan di shaf awal, ketika mereka ketinggalan tidak bisa sholat jamaah, maka mereka menginfakkan, mewakafkan kebun-kebun mereka untuk agama Allah. Lihat. Mereka tahu bahwa ketika mereka ketinggalan sholat, ya, ketika mereka tidak berada di shaf pertama itu mereka melakukan kesalahan kepada Allah. Itu dulu para sahabat.
Ya, zaman sekarang orang sudah berani meninggalkan sholat. Maka mereka harus menebusnya dengan apa? Menebusnya dengan mewakafkan kebun-kebun mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau kita melakukan kesalahan, yuk kita barengi dengan melakukan kebaikan. Yuk kita barengi dengan amal sholih. Semoga dengan kita melakukan amal sholih tersebut, Allah Azza wa Jalla tutupi aib kita, Allah Azza wa Jalla hapuskan dosa-dosa kita. Baik. Coba ibu-ibu silahkan dibuka di surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Silahkan dibuka. Sudah? Baik. Yuk, bismillah. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lizzakirin. Kata Allah, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang. Maksudnya adalah pagi dan petang. Salat yang dilakukan pada waktu pagi hari dan waktu malam hari. Dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya yang menjadi kita fokus adalah sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan kesalahan. Ya Masya Allah. Dan ini bagian dari sesuatu yang seharusnya kita pelajari. Yuk kita lihat tafsirnya ibu-ibu. Disebutkan di sini oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau adalah seorang pengajar tafsir di Masjid Nabawi. Kata beliau, wa aqimis shalah, artinya adalah laksanakanlah salat-salat wajib tarafayin nahar. Tarafayin nahar yang dimaksud adalah salat subuh pada awal yang pertama. Maksudnya salat subuhnya bukan ketika matahari sudah terbit, tapi salat subuhnya di awal waktu, kemudian duhur dan asar. Wa zulafam minal lail. Zulafam minal lail yaitu yang dimaksud adalah salat maghrib dan isya. Jadi di sini wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail, ini artinya adalah salat 5 waktu. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Kata beliau bahwa pahala dari salat 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara waktu salat tersebut. Ya, kemarin kita sudah membahas ya ibu-ibu yang ikut kajian di Mutiin ya. Itu kan ada di antara amal solih yang bisa menghapuskan dosa. Apa coba di antaranya? Salat 5 waktu. Kenapa kita harus salat? Karena perintah dari Allah, dan di antara keutamaan salat adalah menghapuskan dosa. Ya. Dzalika dzikra lizzakirin. Ya, dzalika dzikra lizzakirin, bahwasanya ya itu semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengingat ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka kita iringi dengan kebaikan ya. Contohnya nopo ibu-ibu yang biasanya kita itu sering berbuat salah. Contohnya ghibah, ngomongin orang. Maka di antara tobatnya kita, kalau kita sudah ngomongin orang, apa kata para ulama? Kita nih misalnya hobinya waliyadzubillah, ya Allah semoga kita dijauhkan dari ngomongin orang. Ketika kita ngomongin fulana, kita ngomongin jelek-jelekan, wah fulana tuh begini kepada teman kita. Maka di antara taubat kita ibu-ibu, kalau kita sudah bertaubat, meminta maaf kepada fulana tersebut dan mengharumkan kembali namanya. Ya, ketika kita dalam satu majlis pernah menjelek-jelekkan fulana, menjelek-jelekkan seseorang, maka ketika kita bertaubat, kita harumkan nama beliau. Ya, kita katakan bahwa fulana itu orangnya baik, Masya Allah, fulana itu punya kelebihan begini-begini, Masya Allah, Allahumma barik, kita doakan. Ya, itulah diantara tanda orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Ya, bertaubat dengan taubatan nasuha, dan kita barengi apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam amal salih dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masya Allah ya. Jadi ternyata agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Bukan hanya bagaimana beribadah kepada Allah,
tapi juga agama ini memikirkan bagaimana bermuamalah dengan sesama hamba Allah. Lihat, saking sempurnanya itu yang diberikan oleh agama kita ini, fokusnya bukan hanya bagaimana kita bertakwa kepada Allah, bagaimana kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, bukan. Tapi lebih dari itu, wasiat yang ketiga yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia, bergaulah dengan sesama hamba Allah dengan akhlak yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Saya sering mengatakan, Bu, yang namanya berdakwah itu bukan hanya ibu harus di depan gitu ya, terus ibu menyampaikan pelajaran, bukan hanya itu. Ketika kita mampu menjadi teladan dalam satu keluarga, atau ketika kita mampu memberikan teladan yang baik dengan akhlak yang baik, itu bisa jadi orang lain akhirnya terpesona dengan akhlak kita, dan orang lain akhirnya mau pengen bagaimana sih rasanya masuk Islam. Jadi ibu-ibu, apalagi ya begini, orang yang sudah lama ngaji, ibu-ibu ini saya kira ngajinya Masya Allah ya, nggak sebulan 2 bulan, mungkin ada yang tahunan, setahun 2 tahun, bahkan mungkin ada ibu-ibu ini yang ngajinya sehari nggak cukup sekali. Ya, berapa kali ibu-ibu di sini? Paling banyak ibu-ibu sehari berapa kali kalau ngaji? 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita sudah lama ngaji, sudah lama kita menuntut ilmu, harusnya dibarengi dengan akhlak yang bagus, dibarengi dengan akhlak yang baik kepada siapa? Kepada sesama kawan kita, kepada sesama hamba Allah. Yang awalnya sebelum ngaji muka kita selalu ditekuk, tidak pernah tersenyum, setelah ngaji kita tersenyum. Yang awalnya kita itu susah untuk menyapa orang, susah untuk bertegur sapa, maka setelah kita ngaji, tunjukkan bahwa kita itu orangnya ramah, bahwa kita itu peduli kepada sesama hamba Allah. Kalau dulu sebelum ngaji kita pelitnya luar biasa, maka setelah ngaji, yuk buktikan bahwa kita itu nggak pelit, kita itu senang berbagi. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan sampai semakin lama ngaji, justru kita semakin buruk akhlaknya kepada sesama hamba Allah. Kita nggak mau bergaul, kita memposisikan diri kita itu orang yang paling benar. Jangan. Ya. Saya sering mengatakan, ibu-ibu tolong, kalau ibu-ibu udah lama ngaji, ada orang yang baru datang, tolong disapa. Ya, silahkan kalau bisa ibu-ibu kalau beli buku nih, buku kajian, terutama kalau buku-bukunya kecil, buku-buku matan, itu kalau datang ke tempat toko buku atau online beli itu jangan beli 1, beli minimal 3. Ya, untuk apa? Niatnya untuk dibagi. Ya. Pernah nggak kita berpikir sampai ke sana? Bisa jadi ada orang baru datang kajian nggak punya matan buku, ya mungkin matan tuh kutaib buku kecil yang harganya mungkin kurang dari 20.000, 15.000 gitu ya, 17.000. Kemudian waktu datang kajian nggak punya buku, kan biasanya rada minder ya, oh teman-temanku udah punya buku kok saya belum gitu kan. Terus dia dekat sama kita, alhamdulillah kita bawa nih buku 3 gitu ya. Terus kita serahkan kalau begitu, ya Bu, Masya Allah Mbak baru datang ya, selamat datang di kajian Hidayatus Sunnah ya, di kajian HS. Alhamdulillah nih saya bawa bukunya 3, monggo silahkan buat panjenengan. Senang nggak ibu-ibu yang dikasih buku? Senang. Dan biasa kan yang namanya bawa balpen tuh nggak cuma 1, lebih dari 1. Dan itu sudah saya ajarkan juga kepada anak-anak saya. Saya bilang, nak kamu kalau bawa balpen, di tempat balpenmu itu, di tempat pensilmu tuh bawa 3, 4 boleh. Tujuannya untuk apa, Mi? Bukan karena kalau kamu macet terus kamu ada serep gitu, enggak. Tapi kalau temenmu di sampingmu pas lagi duduk di majelis ilmu enggak bawa balpen, kamu kasih, sudah. Nih buat ibu, nih buat mbak. Selama balpen itu dipakai untuk menulis kajian, kita dapat pahalanya. Selama buku itu dipakai untuk kajian, kita dapat pahalanya. Cobalah berpikir sampai ke sana. Ya, jadi berbuat kebaikan tuh banyak. Ya, coba dari hal-hal yang kecil. Ya, kita bawa alat tulis. Ya, bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kita beli buku catatan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Ya, dan subhanallah ibu-ibu, dengan kita memiliki akhlak yang baik kepada sesama, itu bisa jadi jalan orang untuk cinta dengan majlis ilmu. Bisa jadi sarana bagi orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak yang baik ini akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ma min syai'in athqalu
fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan seseorang itu. Ya, yang paling berat timbangannya di atas mizan. Mizan itu adalah timbangan nanti di akhirat dari timbangan kebaikan, kecuali ada pada akhlak yang baik, ya. Jadi akhlak yang baik itu pasti disenangi oleh banyak orang. Ibu punya tetangga, ya, tetangganya baik banget, suka nolong. Ibu lagi ada gawe, dibantu. Ibu lagi punya hajat, dibantu. Ibu lagi butuh pertolongan, dibantu. Ketika tetangga ibu yang baik banget ini meninggal dunia, kita kehilangan dah, Bu? Yakin? Ya Allah, orang baik kok cepet dipanggil. Biasanya gitu ya? Ada gitu ya? Ya Allah, dia tuh baik banget. Ya, saya pertama berhijrah nggak punya baju syar'i, dia kasih ke saya. Saya nggak bisa baca Quran, dia bilang, ayo Mbak, tak ajarin Mbak, sini Mbak, Iqra batasa gitu ya. Bukannya saya yang datang ke rumah beliau, tapi beliau yang datang ke rumah saya. Pernah nggak nemu orang kayak gitu? Ibu lagi pas lagi hijrah gitu, lagi nggak punya baju yang dipakai buat pengajian, tiba-tiba ada orang ngasih. Teman kita baik banget. Nih, saya punya baju lebih nih, baju baru nih, baju syar'i nih, pakai gitu ya. Nih, ada buku-buku nih, silahkan gitu. Nah, kalau orang yang meninggal dunia, kita kehilangan nggak? Kehilangan. Ya Allah, orang baik kok cepat dipanggil ya. Bukan cepat dipanggil, memang sudah waktunya kembali sama Allah. Ya, jadi tetap kita berbuat baik kepada sesama Allah, karena kebaikan yang kita tebarkan kepada sesama hamba Allah itu ujung-ujungnya balik lagi kepada kita. Ya, balik lagi kepada kita. Jadi nggak ada ruginya kita berbuat baik, nggak ada ruginya kita memiliki akhlak yang mulia, karena sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah bagian dari ibadah yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan untuk kita semuanya akhlak yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari akhlak yang buruk, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang senantiasa Allah ridhai. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kesalahan tentunya datang dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.